Hei, bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam keadaan baik ya. Dan untuk kamu yang sekarang dalam keadaan tidak baik, sabarin aja, jalanin, lalu ikhlasin semuanya. Karena hidup terlalu singkat untuk dikeluhkan. Di podcast episode kedua ini, aku akan membahas tentang kamu yang sekarang sedang memperjuangkan seseorang yang salah. Mari kita bahas bersama aku Bayaki yang akan menemani kalian berlayar menuju ruang sendu. Angkat jangkar lalu bentangkan layar. Selamat mendengarkan. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah kamu pernah memperjuangkan seseorang yang salah? Atau kamu sedang melakukan hal itu sekarang? Percayalah, memperjuangkan seseorang yang bahkan dia gak menganggap kamu ada itu adalah suatu hal yang bodoh dan hanya menyiksa diri kamu sendiri. Karena aku sendiri sudah pernah melakukan hal bodoh itu. Aku pernah menyayangi dia sepenuh hati. Akan tetapi, dia hanya menganggap aku layaknya warung kopi. Dia datang dan pergi sesuka hati, lalu pergi ke lain hati tanpa ada kata permisi. Oh iya, aku tahu kamu pasti lelah kan ngejalanin hubungan kamu sekarang. Tapi seakan semua lelah kamu lenyap seketika ketika dia meresponmu. Benar gak sih apa yang aku bilang tadi? Bahkan sepanjang hari kamu habiskan hanya untuk memikirkan dia, melihat story-nya hanya untuk tahu dia sedang apa hari ini. Kamu bahkan cepat sekali membalas chat darinya, seakan-akan di kehidupanmu gak ada yang lebih penting darinya. Untuk kamu yang sedang di fase hubungan, yang saat ini hanya diri kamu sendiri yang berjuang, namun dia hanya memberikanmu rasa manis di awal. Dia hanya berjuang sampai titik membuat kamu nyaman, sampai-sampai membuat kamu takut kehilangan. Tolong resapi dan dengarkan perkataanku ini. Untuk apa sih kamu mempertahankan perasaan kamu itu? Hanya demi seseorang yang sudah perlahan menjauh darimu. Bahkan dia sudah tidak menganggap kamu ada saat ini. Apa hanya karena rasa sayang kamu yang telah tumbuh lalu membuatmu tetap bertahan serta memperjuangkan dia sampai dia kembali menatapmu lalu kembali ke pelukanmu? Apakah itu keinginanmu? Jika iya, coba kamu nilai sikap dan perlakuan dia ke kamu saat ini. Kira-kira masih ada gak sih perasaan dia ke kamu? Jika menurut kamu ada, perjuangkanlah dia sampai dirinya tersadar bahwa hanya diri kamulah yang selalu ada untuknya, meski kamu pernah tak dianggap olehnya. Namun, jika menurutmu dia sudah tidak punya sedikit pun perasaan kepadamu, tolong tinggalkan dia agar dia tahu dan merasakan bagaimana rasanya kehilangan sosokmu yang telah berjuang selama ini, namun dia sia-siakan. Tapi akan berbeda ceritanya jika kamu sudah tergila-gila kepadanya sampai kamu rela mengorbankan segalanya untuk dia, termasuk perasaan kamu sendiri. Dengar ya, cinta memang buta, namun hati diciptakan untuk menyimpan segala rasa. Dan apakah dengan menyiksa diri kamu sendiri itu bisa membuatmu
merasakan bahagia, biarlah hati kamu yang menjawabnya. Sadarlah bahwa seseorang yang kamu perjuangkan saat ini datang kepadamu hanya di saat dia butuh, lalu pergi ketika segala kebutuhannya terpenuhi. Untuk apa sih kamu tetap bertahan dengan luka perih sampai-sampai kamu lupa di luar sana akan ada seseorang yang akan bisa menyayangi kamu dengan tulus dan sepenuh hati. Dia itu hanya menjadikanmu pelampiasan di saat dirinya bosan, dan dia pandai sekali memanfaatkan segala keadaan. Bodohnya kamu. Kamu itu berhak untuk bahagia. Apa cuma karena dia datang membasuh air mata di saat dirimu terluka, lalu sampai membuatmu tergila-gila hingga kamu tetap memperjuangkannya? Tolong jawab, jangan diam saja. Dengar ya, hidup itu akan terus berjalan sampai kapanpun kamu bertahan. Jika dia udah gak peduli denganmu, perlahan dia akan pergi. Lalu kamu akan terdiam dengan luka perih yang terbalut rasa sedih, yang akan membeku lalu menjadi rasa dendam, yang akan membuat hidupmu tak nyaman. Emang sih, ketika cinta itu datang, kita tak akan bisa menahannya. Jika cinta sudah memanggil kita, kita hanya bisa pasrah, lalu menyerah, mengikutinya. Sekalipun kita harus terluka dengan pedang di balik sayap-sayapnya. Namun ingat, cinta tak datang kepada orang yang salah. Pesanku untukmu, hidup itu menurutku hanya ada dua pilihan, yaitu jalani dan tinggalkan. Jalanilah kehidupan dengan hal-hal yang membuat kamu senang dan gembira, karena akan ada kebahagiaan di baliknya. Karena kamu itu berhak untuk bahagia setelah merasakan perihnya terluka. Lalu tinggalkanlah hal apapun itu yang membuatmu terpuruk, terluka, merana, kecewa, serta hal-hal lainnya yang hanya akan menyakiti diri dan perasaanmu sendiri. Buktikanlah kepada dia bahwa kamu bisa hidup tanpa harus dengannya. Tinggalkanlah dia yang menganggap kamu tak ada, karena tak ada keuntungannya untukmu jika kamu terus bersamanya. Dengerin aku ya, hati kamu itu udah gak kuat menahan rasa sakitnya terluka. Kamu juga udah terlalu sabar menahan perihnya rasa kecewa. Air mata kamu itu sudah terbuang sia-sia hanya untuk dia yang selama ini kamu perjuangkan. Lebih baik kamu pergi dari sisinya, karena kamu itu sudah terlalu lelah memperjuangkan seseorang yang salah. Dan juga dia udah gak pantas kamu perjuangkan. Maka dari itu, carilah kebahagiaan kamu sendiri tanpa harus dengannya. Kelak, nanti pun dia akan menyesali apa yang telah dia perbuat ke kamu. Percayalah, karena karma itu berputar sesuai rotasi. Maka dari itu, perjuangkanlah seseorang yang benar-benar memperjuangkanmu. Karena di sana akan ada ketulusan, kepedulian, kenyamanan, dan rasa sayang yang akan saling menguatkan, yang akan bersemi menjadi kebahagiaan. Kesimpulannya, carilah seseorang yang benar-benar memperjuangkanmu, dan juga kamu harus memperjuangkan dia. Seperti halnya mengayuh sepeda,
Karena sepeda itu tak akan seimbang jika hanya satu pedal yang dikayuhnya. Layaknya suatu hubungan, jika hanya satu yang berjuang itulah yang akan menanggung semua bebannya. Dan beban itu akan semakin bertambah setelah tumbuh rasa kecewa, rasa tak dihargai, serta perasaan lainnya yang akan melukai diri kamu sepenuhnya. Jadi, tinggalkanlah dia jika memang dia tak ingin bersamamu. Itu saja. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Bersama aku Bay Haki yang akan menemani kalian berlayar ke ruang sendu dengan suara yang tak merdu namun akan membuat kalian candu. Semoga ada makna yang tersimpan di dalamnya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.